Lu pamer ini lu, pamer itu lu, Bukan, itu pamer kan mobil bukan lu. buktiin untuk apa orang belajar sama gue. Gue nggak peduli, mau belajar sama gue boleh, Heeh. nggak juga gue kaya banget gitu kan. Heeh, heeh. Jadi pertanyaannya kenapa misalnya orang bilang misalnya pamer, let's say mobil. Iya. Kalau kayak tadi kan misalnya apa tadi Ciolif tadi, dia bilang oh dulu mobil lu tuh Audi ya kan, Audi murah gitu kan. Audi murah. Padahal sebenarnya waktu gue punya Porsche juga ada sebenarnya. Oh, oke. Udah ada. Oke. Cuma kan orang kan punya persepsi seperti itu. Misalnya Iya. gue ngomong kayak gini, oh 2030 bakal ada siklus hutang nih. Terus gue pakai Audi yang sama tadi, orang mikirnya apa? Iya, Yang paham. bener lu, yang bener lu. Gue beli itu buat bikin, ya udah, itu sebagai investasi juga. Karena itu kan gue beli yang scarce dan desirable juga. Orang bilang, kenapa beli mobil sampai seperti itu? Gue beli aja mobil 30 miliar. Karena orang yang punya akal sehat pasti tahu yang punya mobil 30 miliar tuh duitnya berapa kira-kira. Minimal tuh kalau mobil 30 miliar, minimal uangnya berapa? Ya pasti minimal ratusan lah. Ratusan tengah ke atas lah. Oh, di atas 300 lah. Pasti dari 300, nggak mungkin. Even OKB pun nggak mungkin, karena nggak bisa beli. Siapa yang mau jual ke dia? Oh. Nggak ada yang mau jual mobil ke dia. Karena Lu mobil cuma punya 500. mobil 30 miliar? Ada. Berapa biji? Satu. Wih. Karena itu memang mobil impian gua. Dan itu investasi juga kan. Berarti jangka panjang. uang lu udah ratusan miliar? Ya, ratusan ada. Lah, kata Cici waktu lu kesini masih ratusan juta, puluhan juta katanya. Mana itu? Kan balik lagi. Waktu itu. Balik lagi. Balik lagi. Itu kan waktu itu apa yang dia tahu dari apa yang dia lihat gua. Oh, kan? tapi waktu Bukan berarti kesini, kesini udah duit miliaran? gua udah miliaran. Duit gua udah miliaran. Puluhan baru? Gua punya mobil kok. Gua punya Porsche waktu itu. Puluhan miliar lah? Nggak nyampe puluhan miliar. Miliaran lah? Miliaran. Masih Tapi satu digit lah. belum sampai 10 miliaran ke atas. Bener, gitu. tapi kalau lifestyle gue dia bener tuh, lifestyle gue memang masih puluhan juta tuh. Iya. Karena gue kan orangnya gue tuh orangnya hyper hemat, gue sangat hemat orangnya. Oh, sekarang kelihatan agak flexing karena uang lu tuh udah sampai di sekian gitu. Sebenarnya bukan flexing, satu itu hobi gue. Iya. Hobi gue. Kan orang yang ngomong. Oh iya, kan flexing. orang yang ngomong. Iya. Misalnya gini, lu kebiasaan untuk makan di warteg, terus ada teman lu makan di mall, lu bilang Iya. dia flexing gitu kan? Iya, Oh, flexing kesannya. lu. Iya. Tapi kalau gue main di teman-teman gue juga nggak ada yang bilang lu flexing lu gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Cuman kenapa ditunjukkan kan? Sebenarnya bisa nggak ditunjukkan kan? Nah, kenapa nggak ditunjukkan? Contohnya seperti rumah gue juga. Kemarin netizen juga lucu kan. Mereka kan suka begitu. Mereka suka nuduh kan. Oh, mana nih gitu kan. Ya udah, karena gue foto aja. Nah, ini rumah gue gitu. Iya. Biar diam aja udah, sudah. Lu petani nih, itu cangkul lu. Kalau lu main atensi. Iya. Tapi kan gue baru mau main atensi. Sebenarnya gue bisa beli terus gue nggak usah show kan. Oh, jadi baru belakang waktu ini lu main atensi, makanya di mana-mana tuh banyak. Baru 2 tahun kan? Iya, baru Gua 2 tahun ini gitu baru ya. 2 tahun. Soalnya kan kita ketemu di sini lu masih umur 19. Betul. Gua lihat masih kecil waktu Iya. itu. Ntar kita lihat perjalanan. 5 tahun kemudian lu jadi begini. Investornya itu apa? Sayap Suci. Holy Wings. Iya. Sayap Suci kedainya. Ada juga tapi. Lucu banget. Ada coffee shop ya kita. Sayap Ada Suci coffee namanya. shop, iya, iya. Namanya Sayap Suci. Berapa persen lu masuk situ? 2%. Lah, sisanya yang 98 kemana? Siapa yang punya itu? Itu dibagi 11 orang. Oh, ada 11 orang. 11 orang. Nggak, luang lu udah berapa emang sekarang? Oke lah. Oke lah, Van. Ternyata lu udah nyampe ya? Gue pernah ngomong di podcast sebelumnya. Iya. Pokoknya kalau misalnya gua buang 14 juta sehari, itu habisnya itu Napoleon baru lahir. Tahun 1700-an. Jadi kalau dia buang 14 juta sehari, Gua uangnya buang. dia itu baru habis Napoleon baru lahir. Napoleon baru lahir. Maksudnya Napoleon gimana? Bonaparte ya? Baru lahir. Iya. Ya. Jadi gimana kita cari kalau gua hitungnya buang 14 juta setiap hari ini, mundur tapi ya. Mundur. Ya. Oh, itu kita mundur. habisnya Napoleon baru lahir, tinggal dihitung. Nah, sekarang dengan sebanyak itu, uang yang lu dapat, itu dari mana? Gua di market ya. Gua kan waktu itu gua main di ternak uang, itu gua main di equity. Gua banyak main di saham. Mainnya di Jadi equity. ini banyak yang salah juga. Banyak yang bilang gua sama Raymond Chen itu dulu nyari duit dari jualan kelas ternak uang, sama juga persis kayak gini. Tapi ini Raymond pun bisa ngakuin, kita tuh dapatnya 0 dari ternak uang tuh 0. Kan itu kan sebuah perusahaan yang diinvest sama orang kan. Iya. Kita nggak bisa, bahkan gua sama Raymond, itu di yang berdarah-berdarah terakhir ya, itu kita ambil gaji tuh 0. Ini gua bisa ngomong. Gua sama Raymond tuh ngambil gaji 0. Oh. Jadi kita make nothing. Raymond tuh dapat duit dari endorse, gua waktu itu main saham. Nah dari situ duitnya waktu itu gua punya beberapa miliar yang dari awal di sini, itu gua gulung. Waktu itu sampai sekitar jadi 30 miliar. Ketika 30 miliar itu, ternak uang gua balikin yang 36 miliar itu, uang gua itu gua gandakan di kripto. Jadi Bitcoin. Yang paling kenceng akhirnya bikin duit lu naik itu dari mana? Oh banyak. Gue jadi di kripto kan ada Bitcoin yang paling besar. Tapi ada banyak proyek-proyek yang lain. Dan gue juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan luar negeri. Seperti MicroStrategy. Itu perusahaan yang beli Bitcoin di neracanya. Jadi lu banyak menghabiskan waktu tuh di depan komputer itu Iya, ya? Lu liatin satu-satu. Iya, betul. Pernah tumbang nggak?
Wah, zaman gue di saham tumbangnya banyak banget. Berapa habis berapa? Gue pernah rugi 30% dari 30-an miliar tuh gue pernah kena drawdown 30% tuh sekali pernah kena. 30% dari 30 miliaran. Ini terakhiran juga pernah ketika Bitcoin kemarin sempat koreksi ke sekitar 88.000 tuh gue hilang duit lumayan belasan persen, 20%. Itu size-nya besar. Gue hilang ratusan miliar. Serius lu? Floating tapi ya. Jadi Floating, bukan ya. realisasi tapi floating loss. Floating. Balik gak? Balik kan sekarang udah balik. Harganya udah balik. Nggak deg-degan lu main begituan? Enggak, karena gue tahu apa yang gue lakukan. Jadi ketika Bitcoin 16.000 di tahun 2022, gue tuh bikin Instagram story dan gue taruh di sana. Gue beli nih 16.000. Waktu itu gue beli sekitar 39 miliar dan gue publish. Gue publish kok. Lu tahu apa yang lu lakukan dan lu tahu bagaimana menggorengnya ya? Betul. Dan ini kan semua Betul lagi. transaksi. Dijawab. Bukan gini, bukan goreng. Maksudnya nggak ada yang bisa digoreng dengan Bitcoin ini. Karena Bitcoin kan aset kelima di dunia ini. Indonesia ngabisin semua duitnya juga nggak bisa gerakin ini. Ini aset terlalu besar. Ini udah mau balap emas soalnya. Iya, sekarang makin gede Dulu kayaknya. kan kalau mungkin gue ngomong ini dulu diketawain sama orang. Tapi sekarang orang udah nggak bisa ketawa. Karena Presiden US sudah beli sebagai strategic reserve. Orang yang nggak percaya Bitcoin sekarang kelihatan kayak orang bego semua. Karena udah diakui sama terlalu banyak negara. Cuma pertanyaannya kan, apakah semua orang cocok bermain kripto, Bitcoin? Gini, Bitcoin tuh sama persis kayak emas. Itu cuma ada 21 juta. Anggapnya kayak beli tanah, 21 juta. Tapi lu rebutannya bukan tanah di sini. Gini pertanyaannya. Lebih valuable mana? Tanah di sini atau tanah di Manhattan? Jawabannya tanah di Manhattan kan. Nah, Bitcoin ini adalah ibaratnya properti yang paling enak, bisa dibagi, bisa ditransfer, bisa hilang kapan aja. Ini hari ini gue baru upload episode ke-25, jadi udah 25 bulan. Modalnya berarti kan 100 juta, ya kan? Itu 2,5 miliar modalnya berarti, yang gue keluarin. Sebulan 100 juta, itu sekarang portofolio jadi 5,6 miliar. Itu disaksikan semua orang. Oh, jadi maksudnya update banget gitu Update dia? banget, disaksikan semua orang. Duit lo double. Terus, tapi gue jelasin di episode ke-25. Ini bukan lo semua yang tambah kaya, tapi semua orang yang nggak denger mulut gue yang tambah miskin. Kita nggak tambah kaya. Lu sering mengeluarkan Jangan salah, kalimat begitu. orang banyak kira kayak duit gue itu banyak, tapi enggak. Itu kalian semua yang tambah miskin, bukan gue yang tambah kaya. Gue tuh dengan Bitcoin, gue cuma bekuin economic value gue dari hari ini ke hari yang ke depan. Orang yang semua cuma dapat gaji, terus ngabisin nggak jelas, nggak investasi aset, itu tambah miskin terus. Gitu. Bukan duit dia tambah banyak. Lu pade yang tambah miskin, cu. Yang nggak berinvestasi. Pertanyaannya gini, kalau emang itu aset jelek, kenapa US mengakui sebagai strategic reserve negaranya loh? Itu udah diakui dengan negara adidaya terbesar di dunia. Negara seperti El Salvador, Bhutan itu udah masukin di dalam neraca negaranya loh. Jadi itu dari kayak APBN negara tuh diambil, ditaruh beli Bitcoin. Iya. Itu udah negara yang main. Soalnya jadi, banyak yang berspekulasi. Karena tertangkap banyak sekali kan orang-orang yang punya metode mirip-mirip kayak lu. oh beda lah, itu menurut gue lebih jelek dari judi. Jadi Karena kan, gini, tadi gue mungkin jelasin, banyak yang nggak paham tentang sistemnya. Platform itu ada platform judi, kita ngomong platform judi. Ini menurut gue bahkan lebih berbahaya dibanding platform judi. Kenapa? Platform judi itu salah sekali, tapi dia mengiklankan sebagai platform judi. Ini platform judi yang mengiklankan sebagai investasi. Ini menjerumuskan rakyat. Dan ini jahat sekali menurut gue. Platform seperti ini jahat sekali. Lu tebak-tebakan kalau menang dapat 80, kalau dapat 100. Itu udah gue ngomongin dari tahun 2020, 2021. Dan itu udah lu announce dari udah lama. Gue announce, gue yang pertama. Cuman gue yang teriakin itu waktu itu. Dan gak ada yang mau dengar. Biasa yang orang Indonesia kan. Oh tapi gue beneran bisa kaya bang, silakan lu aja gitu.